Ya, Assalamualaikum Bu Heni. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Ike. Ya, alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Oh iya, tapi saya amati hari ini Bu Heni kelihatan kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya Bu Heni? Itulah Bu, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Bu Ike ada waktu? Mohon maaf ya Bu Ike jika saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah tidak Bu Heni. Ada waktu Bu Heni dan jangan sungkan. Ibu Heni tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ike sebelumnya. Jadi begini Bu Ike, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi apa yang saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu Bu Heni? Dan kira-kira apa yang Ibu Heni harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Bu Heni harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya Bu, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Bu Heni. Amin. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid saya kurang antusias dalam pembelajaran dari saya Bu Ike. Selain itu, setiap anak-anak diberi tugas, pasti anak-anak itu banyak yang tidak selesai mengerjakannya. Menurut Bu Heni, dari skala 1 sampai 10, di mana Bu Heni sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Heni? Sampai saat ini, saya sudah mencapai angka 5. Menurut Bu Heni, hal apa yang membuat murid-murid Bu Heni kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari Bu Heni? Iya Bu Ike, saya ingat hal yang membuat murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, terutama pelajaran matematika. Mungkin yang pertama karena pembelajaran membosankan. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya tentang kesulitan dalam pembelajaran. Karena saya merasa jika murid saya berbicara akan menyebabkan gaduh, ramai malah menyebabkan siswa tidak mengerti akhirnya. Oh, begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Bu Heni itu kurang bersemangat mengikuti pembelajaran dari Bu Heni? Kalau menurut saya, pasti murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Heni. Menurut pendapat Bu Heni, apa yang membuat murid-murid Bu Heni itu belajar menjadi asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan? Menurut saya apa ya Bu Ike? Ya, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Murid yang harus aktif dalam pembelajaran. Apa ini ya Bu? Murid harus dikasih ice breaking, tepuk-tepuk, atau dengan bernyanyi. Dengan media pembelajaran yang menarik, jadi murid saya tidak bosan Bu Ike dan pembelajaran lebih menarik. Gitu ya Bu Ike? Nah,
Itu ide bagus, Bu Heni. Mengenai anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, itu kira-kira penyebabnya apa ya, Bu Heni? Um, Mungkin disebabkan tugasnya terlalu banyak dan pertanyaannya itu beragam tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Sumber belajarnya sedikit untuk anak-anak ya Bu Ike. Kalau boleh tahu Bu Heni itu menggunakan sumber belajar apa di kelas? Ya selama ini saya menggunakan buku teks dari perpustakaan saja Bu Ike. Oh, begitu. Adakah di perpustakaan Bu Heni itu selain buku teks yang digunakan, apakah hanya satu sumber saja, Bu? Ya sebenarnya tidak Bu Ike. Kalau untuk materi matematika kelas 6. Tapi kan sebenarnya sumber belajar itu bisa didapat dari buku lain ya Bu. Menurut Bu Heni, apakah ada sumber belajar yang lain? Banyak ya Bu sumber belajar yang lain. Bisa diambil dari YouTube. Boleh kan Bu Ike dari YouTube? Boleh sekali. Sekarang ini belajar bisa dari TikTok, dari IG ya Bu Ike ya. Betul sekali, Bu Heni. Saya yakin Bu Heni bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Berbagai sumber belajar yang Bu Heni tampilan tadi membuat murid bisa lebih semangat belajar. Jadi, apa sekarang rencana Bu Heni untuk menyelesaikan masalah yang Bu Heni hadapi saat ini? Ya Bu Ike, langkah pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan berbelajar seperti YouTube, TikTok, dan IG. Saya akan membenahi masalah tugas anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, murid saya dalam mengerjakan tugas itu terkesan tidak terpaksa untuk mengerjakan tugas. Jadi, misalnya dengan memberikan tugas dengan berbagai bentuk disesuaikan dengan bakat dan minat murid saya. Rencana Bu Heni, apa komitmen rencana Bu Heni sampaikan kayak tadi? Komitmen saya menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu bisa menjalankan merdeka belajar. Saya juga membuat murid merasa senang dalam eksplorasi dari saya, tanpa unsur paksaan. Mungkin seperti itu ya Bu Ike. Wah, luar biasa komitmen Bu Heni. Saya sangat mendukung sekali Bu Heni. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai dengan Bu Heni harapkan. Ya, terima kasih banyak Bu Ike atas waktunya. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid kita. Sama-sama Bu Heni. Saya tunggu kabarnya untuk masalah yang Bu Heni hadapi ini. Ya Bu Ike, nanti kalau sudah saya laksanakan, saya kasih kabar ya Bu Ike. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Bu Heni.